Sebentar ya. Oke, saya share dulu. Oke. Baik. Nah, oke, saya akan melanjutkan perkuliahan kemarin. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang penyelesaian bersama Laplace ya, menggunakan pemisahan variabel ya. Setelah kita menggunakan metode bayangan ya. Nah, yang terakhir kita jadi poinnya adalah poin penting itu. Yang penting ini adalah bagaimana menyelesaikan ini ya. Ini persamaan ini ya. Jadi awalnya adalah persamaan Poisson ya. Awalnya adalah ini ya. Rho per epsilon 0. Kalau kita tidak ada sumber, kita anggap rho-nya 0, maka kemudian kita akan punya permasalahan persamaan Laplace. Nah, ini bisa diselesaikan kemarin. Salah satunya adalah metode bayangan ya, yang sudah kita perkenalkan, yaitu dengan memperkenalkan image chart, muatan bayangan. Lalu dengan menggunakan muatan bayangan itu, masalah yang tadinya kompleks, ya, yang melibatkan konduktor, itu bisa kita simplify, bisa kita sederhanakan hanya dengan menggunakan masalah muatan biasa, dua buah muatan biasa. Yang itu sangat simpel ya. Itu teknik bayangan ya. Kemudian cara yang kedua, yang pertama adalah metode bayangan ya. Metode bayangan ini sudah kita bahas. Nah, cara yang kedua yaitu dengan metode pemisahan variabel. Kemarin juga sudah kita berikan contohnya untuk metode ini, untuk yang kartesian ya. Jadi kalau ini sama dengan 0, asal kita tahu saat batasnya ya. Jadi bergantung pada koordinat ini, karena pemilihan notasi ini ya, nabla ini, vektor nabla ini, kalau kita punya sistemnya adalah sistem kartesian, geometrinya yang bisa kita nyatakan dalam bentuk koordinat kartesian, maka oke. Nah, sekarang kalau geometrinya itu koordinat yang lain, maka akan sangat berbeda proses penyelesaiannya. Jadi nabla itu bisa d per dx arah x ditambah d per dy arah y ditambah dengan d per dz arah z. Ini kartesian ya. Kartesian. Tapi kalau untuk misalkan kita punya spherical ya, spherical coordinate ya, maka menjadi lebih kompleks. Kita harus menggunakan, kalau ini x, y, z, maka di sini menjadi r, beta, v ya. Maka kita harus memperkenalkan nabla dalam bentuk koordinat spherical ya. Jadi arah r, ini saya punya d per dr ditambah dengan arah theta seper r ya. Ini arah theta seper r d per d theta ya. Kemudian saya punya arah v ya. arah v ya. Nah, ini seper r sin theta d per dv. Nanti kalau kita punya silinder juga sama. Jadi kalau koordinat silinder ya, nanti ini berarti rho v z ya. Atau kadangkala mungkin orang menggunakan arah rho itu sebenarnya arah jari-jari juga, cuma arah jari-jari silinder ya. Jadi ini bisa kita nyatakan dalam bentuk ini ya, rho ya. Nah, ini mirip bentuknya ya, d per d rho ditambah dengan yang arah v. Jadi arah v-nya itu seper rho d per dv tambah dengan ini arah z, d per dz, d per dz. Jadi kita menggunakan sistem-sistem koordinat ini, tapi problemnya seperti apa, kita menggunakan sistem koordinat yang sesuai dengan simetri dari sistem. Oke, saya mungkin mencoba memberikan contoh yang mungkin bola ya. Mungkin koordinat bola aja ya, tapi yang lainnya kalian bisa belajar sendiri ya. Oke. Jadi kalau kita menggunakan, berarti di sini mestinya nablanya kita gunakan koordinat bola ya. Di kita gunakan nabla untuk koordinat bola.
R, D per DR ditambah dengan theta per R, D per D theta ditambah dengan V per R sin theta, D per dV ya. Oke. Sehingga kalau kita menggunakan kodrat bulat, berarti V-nya ini mestinya ini fungsi R, fungsi theta, fungsi V ya. Nah, dalam kasus ini, maka kita bisa, kalau kita menggunakan nabla ini, maka bentuk ini bisa kita tuliskan kembali dalam bentuk yang lebih, apa namanya, lebih kompleks ya, per R kuadrat. Ini kan kalau kita ambil nabla kuadratnya ya, per R kuadrat. Nah, ini mungkin nabla kuadrat itu sama dengan per R kuadrat. Kalau Anda di bukunya Wangles itu di halaman pertama itu ada, apa namanya, kalau Anda malas menurunkannya ya. D per DR. Oke, itu ditambah dengan per ya, 1 per R kuadrat sin theta D per D theta sin theta D per D theta ya, tambah dengan 1 per R kuadrat sin kuadrat theta D kuadrat per dV kuadrat ya. Ini untuk nabla kuadrat, sehingga ini bisa kita tuliskan persamaan yang di atas itu. Oke, bisa kita tuliskan menjadi 1 per R kuadrat D per DR R kuadrat dV per DR ditambah dengan per R kuadrat sin kuadrat theta per R kuadrat sin theta ya, R kuadrat ya, sin theta D per D theta sin theta dV per D theta. Ini masih ditambah dengan, ini yang nggak enaknya panjang ya, sin kuadrat theta D kuadrat V per D V kuadrat, ini semuanya harus sama dengan 0. Oke, untuk penyederhanaan, untuk simplifikasi ya, penyederhanaan, kita ambil kasus kita itu kasus ini ya, simetri azimutal ya. Jadi simetri azimutal ya, azimutal. Ini artinya apa namanya, potensial yang kita harapkan itu andaikan sistemnya itu tidak bergantung pada V. Meskipun kalau kita menggunakan contoh yang paling umum itu harusnya bergantung pada V ya. Tapi apa namanya, penyelesaiannya nanti mirip dengan yang di mekanik kuantum, nanti membentuk suatu fungsi yang kita kenal dengan fungsi spherical harmonis. Ini yang general 3-dimensional, kasus umum 3 dimensi ya. Tapi untuk kasus ini kita ambil yang sederhana aja, yaitu kita ambil kasus yang simetri sistemnya bersimetri azimutal, di mana V itu tidak bergantung pada potensial, tidak bergantung pada sudut V, sudut azimutalnya. Sehingga V ini bisa kita nyatakan dalam bentuk ini, apa namanya, jadi V apa namanya, hanya bergantung pada R dan theta saja yang bisa kita andaikan. Ini penyelesaiannya adalah R sebagai fungsi R dikali produk ya, berarti ya, kalau kita punya dua variabel semacam ini, theta sebagai fungsi theta, sehingga kita hanya bekerja dengan persamaan yang dua persamaan di awal ya, di depan ini dengan ini. Sementara yang ini kita off-kan, karena tidak bergantung pada V ya, maka ini tidak ada. Oke, kalau menggunakan definisi itu, menggunakan simplifikasi ini, maka persamaan Laplace yang tadinya kompleks ini bisa kita apa namanya, pisahkan sekarang menjadi persamaan yang merupakan fungsi posisi dan juga sendiri ya, dan juga merupakan fungsi sudut ya. Jadi kalau ini kita substitusi ke persamaan di sini ya, persamaan yang ini, dua persamaan ini, 1 dan 2 ini, maka kita dapatkan pemisahan variabel ya.
Jadi kalau kita tuliskan ini, kalau kita substitusi diperoleh ya, jadi diperoleh, kita tuliskan langsung aja per R. Sekarang turunannya menjadi turunan total, ya. Tidak lagi turunan parsial karena sudah terpisah ya. Itu ditambah dengan 1 per theta sebagai fungsi theta, sin theta, d per d theta, sin theta, d theta sebagai fungsi theta per d theta. Ini haruslah sama dengan 0. Jadi kita sudah dapatkan dua fungsi yang berbeda ya, variabel yang terpisah ketika kita menggunakan pemisahan variabel ini ya. Jadi ini yang fungsi R saja, ini yang fungsi theta saja. Nah dari sini kemudian kalau kita belajar di kalkulus, di fisika matematik ya, ini kalau kita punya dua fungsi yang sudah terpisah variabelnya semacam ini, maka masing-masing itu haruslah sama dengan konstanta. Sehingga diperoleh, nah di sini ini super R saya pisahkan ya, jadi D per dr, R kuadrat dr, ini fungsi R ya, dr ini haruslah sama dengan suatu konstanta, saya define L kali L plus 1. Sebenarnya kenapa bisa muncul ini? Ini kalau Anda belajar di kuantum ya, atau mungkin di fisika matematik dijelaskan ya. Jadi ada kaitan untuk menjelaskan ini itu secara rekursif ya. Nah ini mungkin lama ya, panjang sekali. Itulah kenapa untuk mengambil mata kuliah ini itu syaratnya itu Anda harus selesai mengambil mata kuliah Fismat, kalkulus itu ya. Karena ada beberapa persamaan diferensial yang itu sudah common, sudah biasa kita pakai, yang solusinya itu sudah kita tahu ya berdasarkan pengalaman di mata kuliah di fisika matematik. Itu sudah common ya, kalau saya punya persamaan diferensial semacam ini ya solusinya. Ya, kenapa konstannya harus diambil L kali L plus 1? Ini L itu bilangan ya, suatu angka ya, satu angka bilangan bulat ya. Jadi angka-angka ini tidak serta-merta muncul semacam ini muncul karena kaitan rekursif. Maka mungkin ada baiknya Anda ini ya, sebagai suplementari silahkan ya, silahkan pelajari persamaan diferensial ya, persamaan diferensial order 2 ya, penyelesaian ya, untuk koordinat bola ya, koordinat bola. Saya akan merekomendasikan Anda untuk belajar ini. Oke, nah penjelasan yang kedua, kalau ini kita ambil yang positif agar ini sama dengan 0, maka yang kedua haruslah negatifnya. Jadi yang kedua, jadi yang kita tulis ulang ya, saya punya R tadi, D per dr ya, dan R kuadrat dr, R per dr, ini harus sama dengan L kali L plus 1, maka yang satunya seper theta sin theta ya, d per d theta yang sudah merupakan turunan total ya, sin theta d theta sebagai fungsi theta per d theta, ini haruslah sama dengan negatifnya, asal agar tadi 0 ya, L kali L plus 1. Oke. Nah, solusi yang persamaan yang pertama ini memiliki penyelesaian umum ya. Ada penyelesaian umum yang bentuknya R sebagai fungsi R itu sama dengan ini ya, A R pangkat L ditambah dengan B dibagi dengan R pangkat L plus 1. Ini pun juga sudah common ya di dalam kalkulus ya. Sementara untuk yang kedua, ini saya punya penyelesaian umum. Ini berupa fungsi yang kita sebut sebagai fungsi Legendre. Itu sama dengan PL sebagai fungsi cos theta, di mana PL ini kita sebut sebagai fungsi Legendre. Ini juga di matematik, di kalkulus ya, atau mungkin fisika matematik ya. Itu juga ada dijelaskan di sana detail bagaimana menyelesaikan persamaan ini secara rekursif. Nah, jadi persamaan diferensialnya ini kan bisa diselesaikan secara rekursif ya. Sederhana sebenarnya.
Nah, bentuk PL ini, fungsi PL ini memiliki apa namanya formula khusus yang dikenal dengan formula Rodriguez namanya. Dan saya sarankan Anda banyak belajar ini karena ini sering dipakai di kuantum di ini ya. Kalau menggunakan teknik operators di dalam mekanik kuantum, kita dapat secara implisit dan bisa difahami dan mudah ya. Fungsinya seperti semacam ini. Kalau di kuantum, tapi kalau di sini kita pakai aja biar tidak terlalu lama ya mempelajari. Jadi PL sebagai fungsi X kalau cos theta saya tuliskan dalam bentuk fungsi X, itu saya define dalam bentuk fungsi X, 2 pangkat L, kemudian L faktorial, dikalikan dengan D per dx. Tapi turunannya ini L kali. Jadi, X kuadrat min 1 pangkat L. 1 pangkat L. Ini formula Rodriguez yang kita akan tahu fungsinya. Jadi fungsinya itu bersifat rekursif ya. Kita akan tahu fungsinya untuk masing-masing L. Sebagai contoh misalkan untuk L sama dengan 0 ya. Ini kita punya P0x itu sama dengan 1. Ini contoh. Dan ini kalau di kuantum nanti ini dikaitkan dengan orbital S, spherical orbital ya. Karena bentuknya sama bola ya, karena jari-jarinya 1. Ini contoh fungsi formula Rodriguez ini yang kalau kita ambil L sama dengan 0. Kalau L sama dengan 1, maka saya punya P1 ya. X ini sama dengan X linear. Bisa menjadi, maka ini biasanya kita kaitkan dengan orbital P kalau di dalam kuantum ya. Tapi kalau di sini bentuknya mirip-mirip fungsi fungsi dengan bentuk P itu ya, bentuknya semacam ini. Kalau kita plot fungsinya, kalau yang pertama spherical biasa spherical ya. Topologinya ya, secara bentuk geometri topologinya bisa kita kaitkan dengan bentuk fungsi Legendre yang kita derive berdasarkan persamaan formula Rodriguez ini untuk L tertentu. Untuk L sama dengan 2, kita punya lebih kompleks lagi ya. Di P2x ini sama dengan 3x kuadrat min 1. Ya, min 1 nanti dibagi dengan 2. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Kita punya banyak sekali fungsinya ya, tergantung nilai L. L itu berjalan dari 0 sampai tak beriga. Nah, ini penyelesaian masing-masing sehingga kalau kita kaitkan, kalau kita punya V R theta itu adalah R sebagai fungsi R dikalikan dengan theta sebagai fungsi theta, maka kita punya penyelesaian umum menjadi ini ya, jadi A R pangkat L ditambah dengan B dibagi dengan R pangkat L plus 1 tadi yang di sini ya, yang di sini. Kemudian semuanya kita kalikan dengan PL ya, PL sebagai fungsi Legendre. Ini penyelesaian umum ya. Nanti nilai A, B dan seterusnya ini bisa kita hitung berdasarkan syarat batas. Nilai A, B ini bisa kita hitung berdasarkan syarat batas. Syarat batas ya. Sistem yang diketahui. Nah, ini contoh ya, pemisahan variabel dengan koordinat bola. Nanti jadi silakan sebagai suplementari, sebagai pelengkap, Anda bisa mengerjakan untuk sistem dengan koordinat silinder ya. Ini sebagai latihan saja. Saya tidak akan memberikan PR yang semacam ini ya. Ini agak kompleks, jadi Anda bisa latihan sendiri. Oke, biar topiknya kita cepat, biar topik yang kita kaji itu ada progres, maka saya akan melanjutkan ke topik berikutnya, yaitu terkait dengan ekspansi multikutub ya. Jadi ekspansi multikutub. Jadi, multiple expansion ya, expansion. Oke. Nah,
Nanti kita akan selesai sampai topik ini. Nah, minggu depan kita masuk ke persamaan Maxwell. Ya. Jadi kita itu unik, materi elektromagnetika 2 itu agak lompat ya. Mestinya ini masuk di elektromagnetika 1 mestinya ya. Nah, biasanya di kuliah mata kuliah yang lain ya, di perguruan tinggi lain atau di yang standar misalkan di MIT atau di Oxford ya, biasanya memang ini masuk di kedua ya, meskipun aneh menurut saya karena kita tadinya bekerja di listrik ya, kelistrikan, tiba-tiba jam ke persamaan Maxwell yang itu sudah include magnetan atau magnetostatik. Nah, saya cek di silabus, ternyata magnetostatik itu masuk di elektromagnetika 1. Jadi yang mengambil mata kuliah elektromagnetika 1 mestinya itu sampai ke magnetostatika. Nah, ini di kasus kita ini ternyata magnetostatika itu masuk di elektromagnetika 1 dan kita langsung jam ke persamaan Maxwell. Jadi lompat ke persamaan Maxwell. Jadi sebelum ke persamaan Maxwell saya selesaikan dulu ini ekspansi multikutub ini sehingga nanti ada pemahaman yang komprehensif terkait dengan topiknya ini. Ini juga masuk di silabus yang ada di buku panduan akademik. Nah, selama ini kita berpikir ya di yang kita kerjakan kalau saya punya muatan ya Q itu ya. Lalu saya punya saya ingin meninjau potensial di titik P ya. Itu kan biasanya ini jalannya R ya, katakanlah jalannya R. Biasanya yang kita lakukan adalah itu sama saja kita menganggap bahwa potensial itu adalah usaha untuk memindahkan muatan dari titik tak berhingga ke titik P ini ya. Jadi saya punya muatan uji ya, ini muatan sumber berarti sini sumber. Saya punya muatan uji ya, di aksen itu yang saya pindahkan dari titik tak berhingga ke titik ini. Maka besar usaha itu energi potensialnya. Maka kalau kita ingin menghitung potensialnya ya cukup ya dengan menggunakan persamaan sederhana ini ya. 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi dengan R. Ini yang sering kali kita pakai selama ini ya. Kalau kita sudah ketemu ini, maka yang lain bisa kita hitung ya, medannya dan seterusnya bisa kita hitung. Oke, ntar di chat ada yang ngecat ini ya. Oh, maaf tidak bisa absen. Oke, nanti yang nggak bisa absen akan diabsenkan manual ya. Nanti mungkin menjelang ujian akhir akan saya manualkan semua. Menjelang ujian UTS ya, akan saya absenkan semua ya dari pertemuan awal sampai akhir. Bagi yang ini yang tidak bisa absen. Saya cek ini pesertanya sudah 27, berarti ada sekitar ada 28 ya, 27 berarti ya. 27 mahasiswa berarti ada 2 mahasiswa yang nggak datang. Tapi ketahuan siapa yang nggak datang ya. Oke, nanti saya cek nama-nama di sini. Oke, ini kalau kita punya kasus semacam ini ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau saya punya ini sumbernya Q-nya ada ya, tidak lenyap. Total sumbernya adalah Q. Positif ada Q, ada nilainya, tidak nol ya. Nah sekarang kalau saya punya sumber yang unik ya, saya punya plus Q dan minus Q, katakanlah itu yang terpisah sejauh D. Nah, bagaimana dengan kasus ini? Kalau saya ingin meninjau di titik P misalkan, berapa potensialnya? Pertanyaannya adalah berapa potensial di titik P yang jauh ya, posisinya jauh dari sumber ya, jauh dari sumber muatan. Oke, yang jauh dari sumber muatan. Nah, ini pertanyaannya. Maka kita perlu melihat ya, kita perlu lihat secara detail ya. Oke, saya ulangi aja sini. Jadi saya punya plus Q, saya punya minus Q. Untuk pemuatan semacam ini yang lalu saya punya P, titik P katakanlah di sini. Ini kalau saya ambil originnya, oke, anggap saja gambarnya bagus ya. Sorry, ini mungkin
Ini aja. Agak susah gambar menggunakan tab ya. Oke, lumayan ya, bagus. Kalau ini panjangnya adalah D, maka satunya ini D per 2. Ini D per 2 panjangnya. Lalu jarak origin ke titik P kita anggap R. Maka saya define di sini, karena ini adalah muatan positif, saya define sebagai theta positif, ini sebagai eta negatif. Sehingga saya bisa menuliskan V sebagai fungsi R sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Jadi Q dibagi dengan eta positif ditambah dengan minus Q dibagi dengan eta negatif. Ya. Dari persamaan biasa, karena potensial itu bukan vektor ya, dia skalar, sehingga hanya cukup penjumlahan semacam ini. Jadi kita jumlahkan berdasarkan nilai masing-masing, atau kalau kita tuliskan satunya 1/4 pi epsilon 0, ini Q ya. Maka saya punya eta positif minus 1 eta negatif. Nah, sekarang kita coba eksplorasi nilai-nilai ini ya, eta positif dan eta negatif. Kalau kita lihat dari hukum kosinus ya, karena ini ada sudut theta sini ya, kosinus ya. Oke, maka saya bisa menuliskan theta plus minus kuadrat itu sama dengan R kuadrat, nilai R ini, kemudian plus ya, tambah dengan tentunya D per 2 ya, kuadrat. Nah, ini minus plus, kalau ini plus minus, ini minus plus. R D cos theta. Oke, ini bisa kita simplify. Kalau R-nya saya keluarkan, nanti saya punya R kuadrat, saya kalikan ya, kalikan nanti 1 minus plus ya. Jadi D per 2, D per R, 2-nya saya atau ini saya taruh di sana aja di belakang, nanti mungkin yang belakang dulu ya. Ini D per R ya, satunya D per R sama ini ya. Saya keluarkan R kuadratnya, D per R cos theta ditambah dengan D kuadrat per 4 R kuadrat. Oke. Kita punya, saya tulis ulang aja gitu ya. Jadi eta plus minus kuadrat itu sama dengan R kuadrat 1 minus plus D per R cos theta ditambah dengan D kuadrat. Saya pindah dulu. Oke. D kuadrat per 4R kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita coba simplify, kita sudah sederhanakan. Karena tadi kita coba di sini, ini kalau R-nya itu jauh sekali, atau kalau titik P ini jauh lebih besar. Titik P itu jauh sekali, atau R-nya itu jauh lebih besar dibandingkan D-nya, jarak antar muatannya. Jadi kita R itu jauh lebih besar daripada D. Ya, ini batasan karena kita ingin meninjau di titik yang jauh. Maka bentuk yang ketiga, persamaan D kuadrat per 4R kuadrat ini almost kita abaikan ya. Jadi diabaikan ya. Sehingga kita punya bentuk ini ya. Plus minus kuadrat itu sama dengan R kuadrat 1 minus plus D per R cos theta. Sehingga kita bisa tuliskan R plus minus sama dengan R. Ya. Jadi R 1 minus plus D per R cos theta. Tapi ini pangkat setengah. Ya. Padahal yang kita inginkan di sini adalah seper R, seper eta plus minus ya. Maka kalau saya ambil seper eta plus minus, maka saya punya seper R ya. Nanti dikalikan dengan 1 minus plus D per R cos theta, ini pangkatnya min setengah. Oke.
sekali lagi, ini ada 1, ini plus minus sesuatu min setengah, dan ini catatan karena R itu jauh lebih besar dibandingkan D, maka nilai ini pasti jauh lebih kecil dibandingkan angka 1. Sehingga bentuk ini bisa kita ekspansikan. Ya. Jadi kalau kita ekspansikan pakai binomial Newton atau mungkin pakai ekspansi Taylor ya. Jadi kalau kita ekspansikan dan kita ambil mungkin suku yang paling atas saja, suku yang paling awal atau 2 suku pertama misalkan, maka ini bisa kita ekspansikan menjadi ini ya 1 per R 1 menjadi plus, nah ini minus plus menjadi plus minus, berarti ya D per 2R cos theta ya. Jadi ini ada ekspansi untuk suku pertama dan suku 2 saja ya, suku 3 diabaikan dan seterusnya ya, higher order kita abaikan sehingga kita punya bentuk aproksimasi yang sederhana semacam ini. Jadi saya punya 1 per theta plus itu kalau kita menggunakan bentuk ini ya, kita ambil yang positif, maka saya punya per R ya, aproksimasi per R 1 plus D per 2R cos theta dan 1 per theta minus, kita punya 1 per R 1 minus berarti ya, D per 2R cos theta. Nanti kalau saya kurangi, karena di sini kan ini minus, kurangi ya, per theta plus theta minus. Kalau saya kurangi, maka saya punya plus minus 1 per theta minus gitu ya. Itu sama dengan yang 1/R kali 1, ini ada 1/R kali 1 minus jadi 0 ya. Tapi yang di belakang tidak, jadi 2, menjadi jumlah karena minus ketemu minus. Nah, saya punya D per R kuadrat, artinya 2R. Sorry, D per R kuadrat, karena dikalikan 1/R. Jadi menjadi R kuadrat, nah ini duanya menjadi 1, karena dijumlah cos theta. Cos theta ya. Oke. Oke, sehingga kalau kita substitusi balik ke sini, persamaan VR ini, bisa punya bentuk yang lebih kompak. VR itu sama dengan Q per 4 pi. Sehingga itu ya, Q per 4 pi epsilon 0, tadi kan plus sama dengan, atau sini aja ya, bawahnya aja, Q per 4 pi epsilon 0, D per R kuadrat cos theta. Oke, kita dapat bentuk yang sederhana. Oke. Jadi ini kita hanya menggunakan 2 suku pertama, maka kita sebut sebagai dipole. Ini ternyata berkontribusi pada dipole. Jadi kita lihat di sini V. Jadi kalau saya punya satu saja ya, G saja sini ya, maka ini akan menghasilkan monopol yang nilainya VR ini sebanding dengan 1/R ya, yang di awal tadi ini ya, ini kan representasi monopol hanya sebanding dengan 1/R ya. Jadi kalau saya punya misalkan saya punya yang positif negatif ya, yang dalam bentuk dipole gitu ya. Jadi, misalkan saya punya positif negatif gitu ya, Q semacam ini ya. Oke, maka ini akan berkontribusi pada dipole ya. Sini VR tadi akan sebanding dengan 1/R kuadrat ya, sini ya, 1/R kuadrat. Nanti ini bisa kita generalize umum, nanti kalau saya punya quadruple, kalau saya punya 4 ya, jadi saya punya 1, 2, 3, 4 ya, ini plus minus ya, Q ya, maka ini akan
kita sebut sebagai quadruple ya. Ini VR-nya ini sebanding dengan super R pangkat 3. Nanti kalau kita punya octuple yang bentuknya ini ya. Oke. Ini plus men, nanti ini plus men plus ini men, ini mesti plus ya. Oke. Di sini pasti minus di sini ya. Ini minus. Maka saya punya octuple. Octuple ya. Oke. Ini VR ini sebanding dengan super R pangkat 4. Nah, kita bisa melihat ini kalau kita punya sumber yang mana sumber itu sumbernya bersifat ini kan tadi kita bisa lihat, kita bisa turunkan dari sumber yang diskrit ya, dari satu sumber, kemudian ada dua sumber, ini ada dua sumber, ada 4 sumber dan seterusnya. Nah, kita bisa memperumum ya dengan menggunakan sumber muatan sembarang ya. Jadi kalau tadi kita buat dalam bentuk diskrit, nah sekarang kalau saya punya sumber sembarang, ya, jadi kalau saya punya sembarang, misalkan semacam ini, lalu kita define ya, define ini sebagai dito aksen ya, elemen volume, kita ambil elemen volume, ini rapat muatannya row ya, dia punya rapat muatan row. Nah, kita ambil originnya di sini, maka saya punya R ya, jarak terhadap sumber. Kalau kita tinjau di titik P sini misalkan, maka ini R ya. Ini adalah R, maka kita bisa menentukan ekspansi multikutubnya seperti apa. Katakanlah ini adalah eta ya. Sehingga dalam kasus ini VR ini bisa kita tulis dalam bentuk potensial di titik P berarti ya, yang jaraknya adalah R ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Ini mestinya bentuknya adalah integral ya. Integral rho R aksen sumbernya, sumber muatannya, kemudian dikalikan dengan elemen volumenya dibagi dengan eta. Ini kalau kita punya bongkahan ya, muatannya adalah rho. Kalau kita ambil sumbernya di titik ini sebagai yang kita tinjau sebagai elemen volumenya, maka kita bisa menuliskan bentuk potensialnya semacam ini. Sehingga dengan cara yang sama, kalau kita menggunakan ini, katakanlah misalkan ini itu sudutnya alfa misalkan ya. Nah, sudutnya kurang bagus ya, agak sini mungkin ya. Mungkin agak sini lebih bagus ya. Oke, katakanlah alfa gitu ya. Katakanlah originnya kita geser sini ya. Maka saya bisa menuliskan dengan aturan kosinus ya, eta kuadrat itu sama dengan R kuadrat ditambah dengan R aksen kuadrat, dan aksennya ini ya, ini R aksen, ini R-nya, ini R-nya, kemudian minus 2 R aksen cos alfa ya. Atau ini sama dengan kalau R kuadratnya saya pindah sebelah kiri semuanya, maka saya punya 1. Jadi R aksen dibagi R kuadrat, kemudian saya punya minus 2 R aksen per R, saya punya cos alfa. Oke. Ini adalah eta kuadrat. Goal kita adalah menemukan super eta ini ya, untuk mencari perumuman dari bentuk ekspansi multiple untuk kasus yang umum semacam ini. Oke. Nah, jadi kalau saya tuliskan kembali tadi ya, jadi kalau saya tuliskan kembali, jadi saya punya eta itu sama dengan R kuadrat, ini saya keluarkan, jadi 1 plus ya. Jadi R aksen per R kuadrat min 2 R aksen per R cos
alfa ya. Oke, lalu saya coba define ya apa namanya epsilon. Define epsilon. Apa itu epsilon? Di epsilon itu nilai yang di belakang ini ya. Jadi R aksen dibagi dengan R kuadrat min 2R aksen R cos alfa. Oke, maka bentuk di atas ini lebih simpel aja. 1 plus epsilon. Kenapa? Karena pada dasarnya nanti akan ketemu bentuk seperpangkat setengah nanti kita bisa ekspansikan ya. Kalau nilai epsilon kecil sekali. Oke. Nah sekarang atau kalau mau simpel ini bisa dikeluarkan juga sebenarnya ya. Apa namanya bentuk epsilonnya ini. Karena ini sama-sama punya ini ya. Ini bisa kita R aksen per R ya. Jadi ini R aksen per R min 2 cos alfa ya kalau kita bisa sederhanakan. Oke, sehingga kalau saya punya eta kuadrat ini, maka kalau saya ambil eta itu sama dengan R 1 plus epsilon pangkat setengah. Sama dengan tadi ya, cara yang di awal. Maka per eta itu sama dengan per R 1 plus epsilon pangkat minus setengah. Nah, sekarang kita akan coba cek ya di sini. Nah, ini kalau epsilon ini kan epsilon ya. Epsilon kan. Epsilon itu sama dengan ini ya. R aksen per R aksen per R min 2 cos alfa. Kalau epsilon ini nilainya lebih kecil daripada 1, jika epsilon ini lebih kecil daripada 1, maka bentuk ini bisa kita ekspansikan ya dengan binomial ya. Jadi untuk epsilon kurang dari 1, maka saya bisa mengekspansikan ini. Atau mungkin oke langsung aja ya. Ini sama dengan per R ya. Ini bentuk yang di dalam ini saya ekspansikan. Ini menjadi 1 min setengah epsilon. Ini ekspansinya binomialnya ya. 3/8 epsilon kuadrat. Jadi plus minus selang-seling. 5/16 epsilon pangkat 3. Berarti plus dan seterusnya. Jadi suku 1 nanti akan menghasilkan kontribusi terhadap monopol. Suku 2 itu akan menghasilkan kontribusi terhadap dipol. Suku ketiga akan memberikan kontribusi terhadap quadrupole. Suku keempat terhadap octupole dan seterusnya sampai higher order contribution-nya ya. Oke. Sehingga kalau kita nyatakan ya, dalam bentuk aslinya ya. Jadi kalau super R tadi kan 1 min setengah epsilon plus tadi ya 3/8 epsilon pangkat 2 min pangkat 2 min 5/16 epsilon pangkat 3 plus ya. Nah, kalau saya masukkan ini menjadi super R 1 min. Nah, ini banyak ya. Setengah R aksen per R. Oke. R aksen per M min 2 cos alfa. Karena ini etanya ya. Nilai ini kita masukkan satu persatu. Oke. Dan ditambah dengan yang 3/8 ya. Nah, ini banyak berapa ya? R aksen ini pangkat 2, karena ini pangkat 2 epsilonnya. Jadi R aksen per R min 2 cos alfa ini juga pangkat 2. Pangkat 2 ditambah dikurangi 5/16 R aksen per R pangkat 3 ya. R aksen per M min 2 cos alfa ini juga pangkat 3 ditambah higher order ya. Tambah higher order. Nah, ini kalau kita
kalau kita perhatikan betul, ini masing-masing koefisien itu ternyata nilainya itu sama dengan masing-masing nilai fungsi Legendre untuk masing-masing nilai L tadi. Jadi kan kita punya fungsi Legendre di awal ya. Jadi kalau kita ambil L sama dengan 1, L sama dengan 1 itu X, L sama dengan 2 itu 3X kuadrat minus 1 per 2. Kita coba ya, ini mirip. Kita punya bentuk yang semacam itu ternyata. Ini bisa kita simplify ya, bentuk ini menjadi 1 per R. Jadi 1 ditambah R aksen per R cos alpha ya, ditambah R aksen per R ini kuadrat. Jadi kalau kita perkalikan 1 per 1, kita susun ya, pangkat 1, pangkat 2, dan seterusnya ini ya. Ini R per R pangkat 1, ini R per R pangkat 2. Yang pangkat 2 itu kita punya ini, 3 cos kuadrat alfa min 1 dibagi 2. Oke, terus ditambah dengan R aksen per R pangkat 3, 5 cos pangkat 3 alfa ya, min 3 cos alfa bagi dengan 2. Ditambah seterusnya. Kita lihat, ini 1, ini cos alfa, ini 3 cos kuadrat alfa. Kalau cos alfanya kita ganti X, ini 1, ini X, ini 3 cos X, 3X kuadrat min 1 per 2. Ini mirip dengan ini. Mirip dengan yang tadi. 1, X, 3X kuadrat min 1 per 2. Mirip sekali. Nah, ternyata memang betul, itu kaitannya dengan bentuk polinomial ini ternyata sama ternyata dengan polinomial Legendre. Jadi 1 per R, sigma N dari 0 sampai tak berhingga, jadi R pangkat N, jadi R aksen dibagi R pangkat N ya. Jadi bentuknya ternyata unik. R aksen per R pangkat N, kita punya PN cos alpha ya. Cos alpha per eta. Jadi atau kayak tulis ulang, per eta itu sama dengan per R sigma ya. Sigma N dari 0 sampai tak berhingga R aksen per R pangkat N PN cos alpha. Dengan PN ini adalah cos alpha ini adalah polinomial ya. Di PN cos alpha ini adalah polinomial Legendre. Ya, jadi sama dengan tadi. Oke, sehingga kita bisa menuliskan VR itu sama dengan tadi per pi epsilon 0 dikalikan dengan tadi ya di awal tadi dikalikan dengan integral ya, integral rho r d theta ya, dito ya, ini ya. Ini kita masukkan lagi. Dari per 4 desimal kita masukkan ada polinomial yang angka kita keluarkan. Kita punya sigma N dari 0 sampai tak berhingga, kalau kita masukkan ke persamaan tadi ya. Ini 1 per R pangkat N plus 1. Kenapa? Ini R pangkat N kok jadi N plus 1. Ini ada R ya. R ditambah R pangkat N, ini R pangkat N plus 1. Kemudian integral ya, integral R aksennya masuk jadi R aksen pangkat N ini di sini ya, untuk ini dikalikan dengan PN cos di fungsi Legendre-nya cos alpha dikalikan dengan rho R aksen di to aksen. Oke. Jadi ini penyelesaian ininya penyelesaian umum ekspansi potensial ya, ekspansi multiple-nya.
Nah, atau kalau kita mau memisahkan satu persatu juga boleh ya. Kita bisa mendapatkan nanti untuk suku pertama itu adalah monopol, suku kedua itu dipol, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ambil monopol term, suku monopol ya. Oke. Diambil suku monopol. Berarti kalau suku monopol itu berarti kita ambil ketika N itu sama dengan 0 ya. Kita ambil N sama dengan 0. Kita ambil N sama dengan 0 ya. Berarti di sini N sama dengan 0, maka V monopol ya sebagai fungsi R itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 super R ya. Kalau kita ambil R N sama dengan 0, berarti kan R pangkat 1, super R ya. Super R integral ya. Berarti kalau ini kita ambil apa namanya N pangkat 0, ini menjadi 1, ini juga sama dengan 1 ya. Jadi 1 kali 1 itu ya. Rho R aksen di rho aksen ya. Atau sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral rho aksen d aksen itu dibagi dengan R. Nah, integral rho aksen d aksen ini adalah Q total. Ini sama dengan Q total. Ya, sehingga untuk monopol kita punya V monopol fungsi R itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q besar dibagi dengan R. Nah, ini konsisten dengan tadi yang kita kerjakan. Jadi monopol itu kontribusi Q total. Jadi integral dengan Q tadi itu sama dengan integral rho R aksen d rho aksen ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau dipol? Ini kebetulan muatan sumbernya totalnya tidak 0, maka monopol yang dominan. Kalau muatan sumbernya 0 bagaimana? Jika 0 itu bisa terbentuk kalau saya punya dua muatan yang berlawanan arah, berlawanan muatan ya. Jadi muatan positif dan muatan negatif, maka itu punya punya total 0. Jadi jika ketika Q-nya 0, rho aksennya 0, tapi masing-masing ada kontribusi, katakanlah saya punya dua muatan yang berbeda muatan ya, dua muatan dengan muatan yang berbeda sign-nya, satu positif satu negatif, totalnya 0. Berarti sumbernya 0, tetapi kan masing-masing punya kontribusi. Maka yang dominan adalah dipol. Bagaimana dengan dipol? Maka V dipolnya berarti suku yang berikutnya kita ambil suku N sama dengan 1. Ini diambil ketika N sama dengan 1. Kalau tadi N sama dengan 0, maka kalau dipol ya, kalau dipol berarti diambil N sama dengan 1. Oke. Jadi suku yang berikutnya berarti kan, suku yang berikutnya N sama dengan 1. Nanti kita ambil V dipol R itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Kita ambil suku yang kedua berarti. Yang kedua kita ambil N sama dengan 1, itu berarti suku yang kedua. Berarti suku yang ini ya, suku yang ini. Jadi ada R aksen per R cos alpha. Ya. Jadi kita punya jadi saya punya super R kuadrat jadinya ya. Jadi super R aksen, kan ini super R. Ini R aksennya kita ambil dari sini. Jadi suku yang kedua, R aksen per R. Jadi saya punya super R kuadrat, R aksen. Super R kuadrat, R aksen. Nah, integral R aksen, ada nilainya cos alpha. Nah, ini baru rho R aksen d rho aksen. Jadi selalu kita punya super R kuadrat. Nanti kalau oktupol atau quadrupol kita ambil ekspansi yang berikutnya, dan seterusnya ya, sampai ekspansi yang ekspansi orde yang lebih tinggi. Oke. Nah sekarang kalau kita coba cek di sini, kalau kita define
R aksen cos alfa itu sama dengan arah R saya dotkan dengan R aksen. Ya. Karena kalau kita lihat dari sini ya, gambarnya, ini ada cos alfa itu adalah R aksen, ini arah R aksen, didotkan dengan R. Ya. Atau arah R, ini arah R didotkan dengan R aksen ya. Saja, karena mengapit, yang penting mengapit ya. Jadi R saya dotkan dengan R aksen ya. Produk ya. Oke, maka bentuk yang di atas ini bisa kita simplify, sehingga kita punya V dipole R itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0, 1/r kuadrat. Nah, kita punya ini ya, R, saya dotkan integral R aksen, rho R aksen, ini semuanya yang di dalam integral sudah menjadi R aksen semua. Oke. Sehingga kalau kita define bentuk yang paling ini kita define ya, ini sebagai P, ya, P ya, yang kita sebut sebagai moment dipole. Ya. Nah, kita sudah mendefinisikan moment dipole sekarang ya. Maka kalau saya tulis ulang ya, V dipole itu sama dengan apa namanya 1/4 pi epsilon 0 R kuadrat. Jadi saya punya tadi ya, P saya dotkan dengan R. Dengan catatan tadi P itu adalah integral R aksen, rho R aksen, ingat semuanya sumber semua ya, di rho aksen. Jadi apa namanya yang ada aksennya itu dia sumber. Oke. Nah dari sini kita bisa, ini kebetulan kan kontinu ya, ini distribusi muatannya kontinu. Nah bagaimana kalau distribusi muatannya diskrit? Nah ini kita bisa bawa ternyata, ini kalau diskrit bagaimana? Kalau diskrit ya tinggal P itu sama dengan sigma dijumlahkan. Ya, kontinu ini menjadi jumlahan. I dari 1 sampai N ya sembarang. QI jadi muatan rho R aksen I di tol aksen I menjadi QI ya. QI ya, dikalikan dengan RI aksen ya, RI aksen. Ini adalah bentuk notasi adalah bentuk diskrit. Oke, contoh berarti kalau kita contoh misalkan kalau saya punya plus Q dan minus Q, maka katakanlah masing-masing berada di R plus dan R minus ya, misalkan ya saya punya ini ya, oke, jadi ini katakanlah R plus ini adalah R minusnya ya, maka ini adalah R ya, sebagai contoh, atau D misalkan jarak antara muatannya jarak antara muatan plus dan minus D misalkan, maka apa namanya kita ini originnya ya, origin koordinatnya, maka kita bisa menghitung nilai P itu sama dengan Q R plus dikurangi dengan Q R minus ya. Ini sudah mulai panas penteknya ya. Q R plus dikurangi dengan R minus ya. Atau R plus dan R minus itu adalah D ya. Atau sama dengan Q dikalikan dengan D. Nah, D-nya kalau kita ambil vektor, tapi kalau kita ambil besarnya, maka D-nya itu arah tertentu, relatif terhadap Q dan Q minus. Oke, ini apa namanya contoh untuk sistem yang terdiri atas dua muatan. Nah, mungkin berikutnya ini terkait dengan medan ya. Sebelum saya akhiri, sepertinya sudah jam 2 ya. Ini sudah panas. Oke, tidak sampai selesai nggak apa-apa. Karena fokus hari ini sampai multiple expansion ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin coba menghitung ya, menghitung
kalau ingin menghitung apa namanya medan listrik dipole ya. Oke, maka kalau kita tadi ketemu V dipole itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Tadi ini R kuadrat, kita punya P dot R ya. Oke, maka kalau R dan P itu arahnya saling menyudut ya, mengambil suatu sudut, maka ini bisa kita tuliskan menjadi 1/4 pi epsilon 0 P cos theta bagi dengan R kuadrat. Boleh ya, karena kita anggap P dan R untuk satu sudut ya, theta. Maka kita bisa dari sini kita bisa menghitung E arah R, karena menjadi spherical ya sekarang ya. E arah R adalah minus dV per dr minus gradient potensial ya. Ini kalau kita turunkan, nanti nilainya 2P cos theta, turunan biasa, simpel ya. 4Pi epsilon 0 R pangkat 3. Kemudian kalau kita ingin menghitung E theta, berarti saya punya min per R dV per d theta. Maka simpel, berarti yang R-nya jadi konstanta ya. Theta-nya variabelnya adalah theta-nya menjadi P sin theta bagi dengan 4Pi epsilon 0 R pangkat 3. Kalau V, arah V, maka saya punya min 1/R sin theta, oke, dV per dV. Karena ini tidak ada fungsi V sama sekali, ini sama dengan 0. Sehingga kalau kita tuliskan semuanya ini, total dari ini semua, maka saya punya E sebagai fungsi dipole ya. R theta itu sama dengan P per 4Pi epsilon 0 R pangkat 3 2 cos theta dari sini ya, 2 cos theta ini arah R ditambah dengan sin theta arah theta. Nah, sebelum saya akhiri, ini ada PR satu aja, PR banyak. Mungkin satu PR ini, terus nanti akan saya tambah satu PR yang mungkin nanti akan saya berikan sekalian di Google Classroom ya. Kalau yang pertama, nanti coba buktikan dari bentuk ini. Ya. Dari bentuk ini menjadi bentuk yang lebih bentuk yang tidak bergantung koordinat. Ini kan bergantung pada koordinat bola ya, karena kita menggunakan sistem koordinat bola di sini. Nah, kita bisa menggunakan secara umum, bisa menuliskan E dalam bentuk umum, yaitu E, ini mestinya vektor ya, E itu sama dengan 1/4Pi epsilon 0 R pangkat 3, ini 3P saya dotkan dengan R, tapi ini satuan yang saya kalikan ya, arah R, karena P dot R itu kan menjadi angka atau produk, maka satuannya vektor R minus P. Nanti saya minta Anda untuk membuktikan ini ya, buktikan dengan menggunakan argumen yang di atas ini. Kalau kita bawa dalam bentuk yang tidak bergantung pada koordinat, kan menjadi seperti ini. Jadi E dipole ya, dipole itu sama dengan 1/4Pi epsilon 0 R pangkat 3P dot R yang arahnya R minus P. Jadi buktikan, nanti akan saya minta Anda mengerjakan ini di Google Classroom ya, di kertas atau diupload di Google Classroom. Nanti juga akan saya tambahkan dengan PL tambahan yang lain. Ini ada dua ya. Ini PL soal pertama. Soal pertama. Nanti soal kedua terkait dengan beberapa contoh soal yang terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Nah, next meeting kuliah berikutnya kita akan membahas masuk ke persamaan Maxwell ya. Kita langsung masuk ke elektrodinamik. Jadi silakan nanti adik-adik bisa belajar baik itu di bukunya Griffith maupun di bukunya Wangsnes ya. Baik, saya kira itu. Nanti PR akan saya upload di Google Classroom, nanti silakan cek di Google Classroom ya. Saya kira itu untuk kuliah hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk
pengganti kuliah akan saya umumkan nanti ya kalau menjelang ujian UTS kuliah yang kemarin kita kosong. Jadi hari ini kuliahnya cukup, jadi silahkan nanti akan saya upload rekamannya akan saya upload ke YouTube, nanti akan saya share di adik-adik semua, dan juga materi ini yang kita turunkan ini PPT ini akan saya share juga ke adik-adik di Google Classroom ya. Saya kira itu untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Kita tutup ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.